Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissalihin. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari kembali tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bu Erna harapkan mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam kesehatan, sehat walafiat, dan selalu semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Bisa dibuka bukunya halaman 105. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah putra saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dari negeri Babylon ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian, karena desakan penghidupan memaksa kedua nabi ini berpisah. Nabi Lut alaihissalam lalu menetap di sebuah negeri yang bernama Sadum. Nah, jadi Nabi Lut ini masih saudara atau bersaudaraan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Mereka bangsa yang tidak tahu malu, bangsa yang bergelimangan dengan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Penduduk negeri Sadum menganiaya sesama manusia dan gemar bermaksiat. Bahkan tidak seorang pun yang dapat lalu lalang dengan aman di sana. Jika mereka diberi nasihat dan diperingatkan akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjawab, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, sekiranya engkau orang yang benar." Setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Ada di surah Al-Ankabut ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Artinya, dia Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Nabi Lut alaihissalam berdoa. Doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum Sadum atau disebut juga dengan kaum Sodom, ya. Ini sama aja, kaum Sadum dan Sodom itu sebutannya. Mereka itu adalah penduduk yang bergelimangan dengan kejahatan, dengan perampokan dan pembunuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menganiaya sesama manusia dan gemar bermaksiat. Inilah kebiasaan kaum Sodom, kaum Sadum pada waktu itu. Kita lanjutkan kembali. Halaman 106. Siksaan terhadap kaum Sadum atau Sodom.
Nabi Lut alaihissalam berdakwah dengan gigih dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain di negeri Sadum. Nabi Lut alaihissalam mengajak masyarakat Sadum kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejauh itu pula dakwahnya ditolak, dicemooh, bahkan Nabi Lut ditantang. Ketika Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka akan siksa Allah, kaumnya kembali mengejek dan menantang agar didatangkan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuktikan ancamannya. Para malaikat yang juga menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabarkan kelahiran Ishak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke negeri Sadum. Mereka menyamar menjadi 3 orang pemuda tampan. Mendengar bahwa negerinya didatangi pemuda yang tampan, masyarakat Sadum tertarik. Mereka mempunyai perilaku buruk, yaitu menyukai sesama jenis. Mereka mengikuti nafsunya untuk melihat 3 pemuda tampan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazab mereka dengan menjadikan mata mereka buta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan negeri Sadum. Nabi Lut alaihissalam mengajak serta seluruh keluarganya. Namun istri Nabi Lut alaihissalam termasuk dalam golongan durhaka, enggan mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Dia pun termasuk orang yang dibinasakan seperti penduduk Sadum lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dengan gempa yang sangat dahsyat, disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Kaum Sadum pun musnah tak tersisa. Itulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kaum yang ingkar. Nah, kisah tentang Nabi Lut alaihissalam ini Allah jelaskan pula dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 160 sampai 164. Kita lihat artinya ya. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Nah, jadi Nabi Lut alaihissalam ini berdakwah kepada kaum Sodom ya, untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi ajakan atau dakwah Nabi Lut ini selalu ditolak. Kita lanjutkan kembali dalam surah Asy-Syura ayat 165 sampai 168. Jadi kelanjutannya ya. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Nah, jadi kaum Sadum itu mempunyai kebiasaan buruk. Mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki senangnya kepada laki-laki. Perempuan senangnya kepada perempuan. Nah, itu namanya homoseks. Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi sebenarnya harusnya manusia itu
menikah itu pasangan ya, karena Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau menikah laki-laki dengan perempuan, harusnya seperti itu. Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Nah, di sini Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom, malah dakwahnya ditolak, tidak diterima. Mereka, kaum Sodom itu ingkar, malah akan mengusir Nabi Lut, disuruh pergi dari kaum Sodom atau kaum Sodom. Lut berkata, kemudian Nabi Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Itu ya. Jadi penegasan kaum Lut yang tidak suka kepada kaum Sodom, tidak suka kepada perbuatan kaum Sodom yang menyimpang. Masih surah Asy-Syura, masih surat Asy-Syu'ara, maaf ya, ayat 169 sampai 173. Kemudian Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Jadi Nabi Lut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu kami atau Allah selamatkan dia bersama keluarganya semua. Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Kecuali, nah ada pengecualian, seorang perempuan tua, yaitu istrinya Nabi Lut yang termasuk golongan yang tinggal. Maksudnya bahwa istrinya Nabi Lut ini termasuk golongan kaum Sodom yang menyimpang. Kemudian kami Allah binasakan yang lain, dan kami Allah hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Karena sudah diberi peringatan beberapa kali, tapi kaum Sodom tetap menyimpang, akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka. Allah menurunkan hujan, yaitu hujan batu yang sangat mengerikan, yang menghancurkan kaum Sodom semuanya. Dilanjutkan di ayat 174, "Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang." Nah, itulah keterangan di Al-Quran mengenai kaum Sadum atau kaum Sodom. Sekarang ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita kaum Sodom ini. Keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Artinya kita bisa mencontoh atau meneladani sikap Nabi Lut alaihissalam. Apa saja? Kita lihat bersama. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah. Ya, Nabi Lut alaihissalam kan diberikan tugas oleh Allah untuk berdakwah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom. Dan Nabi Lut sudah menyampaikan dakwahnya kepada mereka, kepada kaum Sodom atau kaum Sodom. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi masalah. Nah, Nabi Lut ini sangat sabar ya, walaupun selalu ditolak beberapa kali oleh kaum Sodom, tapi selalu menyampaikan, selalu berdakwah kepada kaum Sodom tentang kebenaran dari Allah. Yang ketiga, selalu berdoa untuk keluarganya dan keselamatan kaumnya dengan khusyuk. Nah, Nabi Lut alaihissalam ini berdoa kepada Allah dengan khusyuk untuk diselamatkan dari perbuatan kaum Sodom. Kemudian yang keempat,
tidak pamrih, tidak mengharapkan balasan atas perbuatan baiknya. Jadi ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah, mereka menyangka, kaum Sadum menyangka bahwa Nabi Lut ini mengharapkan sesuatu dari mereka, padahal tidak, ya. Selanjutnya, yang kelima, selalu yakin Allah akan menolong, selalu yakin Allah akan selalu menolong orang-orang yang benar. Nah, Allah menolong Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya dan keluarganya, kecuali istri Nabi Lut ya yang menyimpang. Sebelum didatangkan azab kepada kaum Sadum, Allah menyuruh kepada Nabi Lut dan pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom itu. Demikian kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nanti kalian bisa baca dan pelajari kembali kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Boleh dari buku, dari berbagai sumber ya. Demikian anak-anakku semuanya. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.